Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sony Syarifuddin di channel kesayangan kita, Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Dan sahabat, di video kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran kimia, belajar tentang materi-materi dan soal-soal kimia, ataupun belajar tentang sesuatu yang kadang dibingungkan oleh siswa, dibingungkan oleh kalian ketika mempelajari materi kimia. Nah, untuk persiapan UTBK tahun 2022, kebanyakan para peserta ujian atau para siswa masih bingung dengan soal asam basa, ya, dengan materi asam basa, dan seringkali mereka bingung bagaimana membedakan antara hidrolisis dan penyangga. Kadang juga ada pertanyaan, kapan kita harus menggunakan persamaan hidrolisis dan kapan kita harus menggunakan persamaan untuk larutan penyangga. Nah, untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan masalah tersebut, sahabat, mari kita simak video ini dengan baik. Nanti akan ada penjelasan tentang apa itu hidrolisis, apa itu penyangga, kapan kita harus menggunakan persamaan hidrolisis, kapan kita harus menggunakan persamaan untuk penyangga, dan sebagainya, disertai dengan soal dan pembahasan tentunya. Oke, sebelum kita lanjut untuk materi ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel ini agar channel ini semakin berkembang dengan baik dan tentunya semakin bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, langsung saja kita ke materi hidrolisis dan penyangga. Yang pertama, sahabat, kita harus memahami dengan baik apakah itu hidrolisis dan apa itu penyangga agar kita mengetahui materi esensi dari kedua materi ini, kemudian bisa membedakan ya, antara hidrolisis dan penyangga. Baru kemudian kita akan nanti tahu kapan kita harus menggunakan persamaan hidrolisis dan kapan kita harus menggunakan persamaan penyangga. Oke, yang pertama hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air, kemudian lisis. Lisis itu seperti kita mempelajari peristiwa yang ada di biologi, ya. Lisis itu artinya penguraian, ya. Jadi hidrolisis adalah reaksi penguraian air oleh ion-ion garam. Jadi saya ulangi lagi, hidrolisis adalah reaksi penguraian air oleh ion-ion garam. Jadi yang diuraikan itu adalah air, bukan garamnya. Ya. Jadi air diuraikan oleh ion-ion garam. Dan perlu sahabat ketahui ada beberapa jenis garam. Yang pertama ada garam dari asam kuat dan basa lemah. Jadi garam ini contohnya adalah NH4Cl. Jadi NH4Cl ini bisa kita peroleh dari reaksi antara HCl dengan NH3. HCl adalah asam kuat, kemudian NH3 adalah basa lemah. Maka sifat garam dari NH4Cl ini adalah termasuk garam asam. Jadi cara mudahnya sahabat ya, yang kuat itu yang menang. Jadi asam kuat bereaksi dengan basa lemah, maka yang menang adalah yang asam. Itu cara cepatnya, maka NH4Cl termasuk garam asam. Yang kedua adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah NaCH3COO yang berasal dari reaksi antara CH3COH atau asam cuka atau asam asetat dengan basa kuat yaitu natrium hidroksida. Nah, seperti clue yang tadi, cara cepat yang tadi, maka garam ini sifatnya adalah sifat basa ya sahabat ya, karena berasal dari asam lemah CH3COH dan basa kuat NaOH. Maka cara cepatnya yang menang adalah yang kuat yaitu yang basa. Maka garam NaCH3COO adalah garam basa. Dan yang ketiga sahabat adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Kita ambil contoh adalah NH4CH3COO yang berasal dari asam lemah yaitu CH3COH dengan basa lemah yaitu NH3 atau amoniak ataupun NH4OH yaitu amonium hidroksida. Jadi baik CH3COH ataupun NH3 itu keduanya bersifat lemah. Nah, bagaimana dengan sifat garamnya? Sifat garamnya itu bergantung pada nilai Ka dan Kb. Jadi tetapan asam dan tetapan basa. Jadi jika CH3COH ini punya Ka, kemudian NH3 atau NH4OH punya Kb,
maka jika kita bandingkan nilainya itu akan menentukan dari sifat garamnya. Jadi jika Ka lebih besar daripada Kb, maka garam NH4CH3COO itu sifatnya asam, ataupun sebaliknya jika Ka kurang dari Kb berarti garam bersifat basa, dan jika Ka nilainya sama dengan Kb maka garam bersifat netral. Nah, itulah 3 jenis garam sahabat yang ada di materi hidrolisis. Nah, sekarang sahabat kita lanjutkan ke materi larutan penyangga. Larutan penyangga atau seringkali disebut dengan buffer solution adalah larutan yang dapat mempertahankan pH apabila ditambahkan sedikit asam, basa, atau pengenceran. Ada 2 macam larutan penyangga. Yang pertama, penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya. Kita ambil contoh, asam lemahnya adalah asam cuka CH3COH. Kemudian basa konjugasinya adalah CH3COO-. Jika kita ingat materi asam basa, basa konjugasi itu adalah asam lemah yang sudah kehilangan ion H+-nya. Ya, jadi ini adalah asam lemah, CH3COO- itu adalah basa konjugasi. Dan biasanya di dalam soal itu dalam bentuk tertulis dalam bentuk garamnya. Ya, baik CH3CONa, CH3COK dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah penyangga basa yang berasal dari basa lemah dan asam konjugasinya. Kita ambil contoh amoniak yaitu NH3, kemudian asam konjugasinya adalah NH4+ yang tertulis dalam bentuk garamnya, sahabat ya. Jadi NH4Cl. Saya ulangi lagi. Jadi larutan penyangga ada 2, ada penyangga asam di nomor 1 dan yang kedua adalah penyangga basa. Penyangga asam itu terdiri atas 2 komponen yaitu asam lemah dan basa konjugasinya. Kemudian penyangga basa juga terdiri atas 2 komponen yaitu basa lemah dan asam konjugasinya. Kemudian sahabat mungkin juga saya akan tambahkan 1 jenis garam lagi yaitu garam dari asam kuat dan basa kuat. Jadi kita ambil contoh NaCl itu bisa dibuat dari reaksi antara NaOH, basa kuat, dan HCl atau asam kuat. Karena keduanya kuat, maka NaCl termasuk garam yang bersifat netral. Otomatis pH-nya jika garam ini dimasukkan ke dalam air, pH-nya adalah 7 ya, atau netral. Kalau yang pertama tadi sahabat, yaitu asam kuat dengan basa lemah, maka sifat garamnya adalah asam, maka pH-nya kurang dari 7. Jika garam itu dibuat dari asam lemah dan basa kuat, maka sifatnya basa sehingga pH-nya lebih dari 7. Nah, untuk yang jenis garam yang ketiga tadi sahabat itu bergantung dari Ka dan Kp. Jadi yang perlu sahabat pahami adalah sahabat harus bisa membedakan mana asam kuat, mana basa kuat, mana asam lemah, mana basa lemah, agar bisa membedakan jenis garamnya nanti. Ya, jadi agar sahabat tadi langsung, jadi ketika misalkan ada NH4Cl, maka sahabat bisa langsung menentukan bahwa ini adalah garam asam karena berasal dari HCl, kemudian ion positifnya atau kation berasal dari basa lemah. Itu untuk hidrolisis. Kemudian yang perlu sahabat pahami juga adalah untuk penyangga masing-masing terdiri atas 2 komponen. Ya, untuk penyangga asam terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya. Kemudian penyangga basa terdiri atas basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, setelah sahabat memahami dengan baik hidrolisis dan penyangga, sekarang kita harus belajar tentang kapan kita menggunakan persamaan hidrolisis, kapan kita bisa menggunakan persamaan penyangga. Nah, bergantung pada situasi ataupun kondisi dari soal tersebut ya sahabat. Itu tentang soal seperti apa. Jadi langsung saja kita pelajari kapan kita menggunakan hidrolisis dan penyangga. Yang pertama sahabat adalah reaksi asam kuat dan basa kuat. Jadi kita ambil contoh, ada larutan HCl bereaksi dengan NaOH. Jadi HCl adalah asam kuat, NaOH pun juga basa kuat. Maka kondisi yang pertama, jika kedua reaksi kemudian kita MRS-kan, mula-mula reaksi dan sisa, kemudian dimisalkan HCl 10 mmol, NaOH 10 mmol, kemudian keduanya habis bereaksi, ya, jadi HCl tidak tersisa, NaOH tidak tersisa,
yang tersisa adalah NaCl, ya, yang terbentuk adalah NaCl dan H2O. Nah, seperti yang kita ketahui, karena NaCl tadi adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka NaCl termasuk garam yang bersifat netral. Maka larutan memiliki pH sama dengan 7, ya, pH sama dengan 7. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, sahabat, jika kita misalkan HCl punya jumlah mol yang lebih tinggi, ya, daripada NaOH, taruhlah 20 mmol, NaOH 10 mmol, kemudian maka sesuai dengan koefisien yaitu 1:1, maka ini habis terlebih dahulu sebagai reaksi pembatas, ya sahabat, ya. Maka HCl tersisa, ya, jadi 20 mmol, kemudian yang bereaksi dengan NaOH adalah 10 mmol, maka HCl tersisa 10 mmol. NaOH habis bereaksi, NaCl yang terbentuk 10 mmol, H2O yang terbentuk 10 mmol. Maka larutan hasil campuran ini pH-nya adalah kurang dari 7 atau sifatnya adalah asam, ya. Pastinya itu, sahabat, ya, karena tersisa HCl. Nah, untuk menentukan konsentrasi HCl, ya, konsentrasi HCl kita juga bisa menggunakan mol per volume, ya. Jadi mol yang tersisa adalah 10 mmol, kemudian volumenya adalah volume total dari HCl dan NaOH. Jadi kita tinggal menjumlahkan berapa volume totalnya. Nah, kemudian kita hitung nilai konsentrasi HCl, baru kemudian kita hitung konsentrasi H+, baru kita bisa hitung nilai dari pH-nya. Ya, itu adalah kondisi yang kedua, sahabat. Nah, kondisi yang ketiga, sahabat, adalah kita balik, yaitu NaOH yang tersisa. Maka HCl habis bereaksi, NaOH tersisa 10 mmol, NaCl terbentuk 10 mmol, H2O terbentuk 10 mmol. Caranya sama, sahabat, ya. Jadi kita tentukan konsentrasi NaOH-nya, ya sahabat, ya. Kita gunakan yang warna biru pulpennya. Nah, jadi kita hitung konsentrasi NaOH dengan persamaan yang sama, yaitu mol per volume. Mol dari NaOH adalah 10 mmol. Kemudian kita bagi dengan volume total, ya. Volume total ini campuran dari HCl dan NaOH, bergantung di soal, ya, berapa nilainya. Setelah itu kita hitung nilai konsentrasi ion OH-, kemudian kita hitung nilai pOH, baru kemudian kita cari pH dengan cara mengurangi 14 dikurangi nilai pOH-nya. Itu adalah reaksi yang pertama, sahabat, ya, yaitu asam kuat dengan basa kuat. Jadi ada 3 kondisi. Kondisi pertama sama-sama habis, ya, kemudian pH-nya pasti 7. Kemudian kondisi yang kedua tersisa asam kuat, maka pH-nya pasti kurang dari 7. Kemudian yang kondisi yang ketiga tersisa basa, maka pH-nya lebih dari 7. Dan kita bisa menentukan nilai pH masing-masing larutan hasil campuran. Nah, yang kedua, sahabat, adalah reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Contoh di sini adalah reaksi antara larutan CH3COH atau asam cuka dengan larutan NaOH. Kondisi yang pertama, sahabat, kita MRS-kan, ya. Kita contohkan CH3COH 10 mmol, ya, asam lemahnya 10 mmol, basa kuatnya NaOH 10 mmol. Kemudian ini pastinya habis bereaksi, ya, sahabat, ya. CH3COH tidak tersisa, NaOH tidak tersisa. Kemudian garam yaitu NaCH3CO terbentuk 10 mmol, H2O terbentuk 10 mmol. Nah, seperti yang kita ketahui, sahabat, di sini asam lemah habis, ya, habis, NaOH juga habis, tinggal garam yang terbentuk. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau tadi NaCl adalah garam netral. Nah, di kondisi yang pertama ini, yaitu reaksi antara asam lemah dan basa kuat ini, terbentuk garam NaCH3COO yang apabila kita analisa, Na itu dari basa kuat yaitu NaOH, ya. Kemudian CH3CO dari basa lemah yaitu CH3COOH, maka kita bisa menyimpulkan bahwa garam ini sifatnya adalah basa, ya, sifatnya basa. Maka terjadi reaksi hidrolisis garam basa. Saya ulangi lagi, hidrolisis garam basa. Maka kita menggunakan persamaan hidrolisis, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi dari basa konjugasi. Jadi kalau kita lanjutkan, KW itu adalah nilai dari tetapan kesetimbangan air, yaitu 10⁻⁴.
Ka adalah tetapan kesetimbangan asam dari CH3COH. Kemudian basa konjugasi itu adalah konsentrasi dari basa konjugasi dari CH3COH, yaitu CH3CO-. Jadi kita hitung konsentrasi CH3CO-. Bisa menggunakan mol per volume ya. Jadi ini bisa kita cari dengan mol per volume total ya. Mol per volume total, molnya adalah 10 mmol, karena jika garam ini yaitu NaCH3COO itu 10 mmol, maka ion CH3COO- itu juga 10 mmol. Nah, dibagi volume total yang bergantung nanti dengan data yang diketahui di soal. Setelah kita cari nilai OH-nya, baru kita hitung pOH, baru kemudian kita cari nilai pH-nya. Nah, ya kondisi yang kedua, sahabat, reaksi yang sama ya antara asam cuka dengan NaOH ya, antara asam lemah dengan basa kuat menghasilkan garam basa NaCH3COO dan H2O. Nah, jika kita MRS kemudian kita misalkan asam cukanya berlebih ya, yaitu 20 mmol. NaOH kita anggap tetap 10 mmol, maka NaOH berfungsi sebagai reaksi pembatas atau limiting reagent ya. Kemudian NaOH-nya habis bereaksi, kemudian asam cukanya tersisa 10 mmol, NaOH habis, garam basa yang terbentuk 10 mmol, H2O 10 mmol. Nah, jika kita analisis bahwa ini adalah asam lemah, ya, CH3COH. Kemudian untuk garam NaCH3COO itu mengandung basa konjugasi dari CH3COH. Ya, jadi asam lemah dan basa konjugasinya, maka terbentuk namanya larutan penyangga asam. Ya, jadi saya ulangi lagi, larutan penyangga asam terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Maka pada kondisi yang kedua berlaku persamaan larutan penyangga asam. Persamaannya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemahnya yaitu CH3COH dibagi konsentrasi dari basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Atau biasanya lebih cepat adalah Ka kali mol asam lemahnya yaitu CH3COH, kemudian mol basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Biasanya ini diterapkan atau digunakan oleh anak-anak ya atau para siswa biar cepat. Nah, kondisi yang ketiga sahabat, yaitu reaksi antara asam kuat dan basa lemah ya, asam kuat dan basa lemah. Jadi kalau tadi asam lemah dengan basa kuat, ya sekarang adalah asam kuat dengan basa lemah. Kita ambil contoh reaksi antara HCl yang merupakan asam kuat atau asam klorida dengan basa lemahnya yaitu amonia NH3 atau tertulis juga NH4OH jika terlarut dalam air. Kita kondisi yang pertama ya, HCl NH4OH menghasilkan NH4Cl dan H2O. Nah, sahabat pasti bisa membedakan ini kira-kira asam atau basa. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan cara cepat ya, HCl asam kuat, NH3 basa lemah, maka garamnya bersifat asam ya. Maka di sini saya ganti dulu warnanya sahabat ya, merah. Nah, biar kelihatan asam gitu ya. Oke. Kita MRS ya, seperti yang pertama tadi, kita misalkan keduanya habis bereaksi, maka yang dihasilkan hanyalah garamnya saja. Nah, karena di sini adalah garam asam, maka terjadi peristiwa hidrolisis ya, hidrolisis garam asam. Maka persamaannya adalah H+, ya, konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi dari asam konjugasi. Jadi kalau saya uraikan konsentrasi asam konjugasi di sini adalah yang ion NH4+ ya. Jadi ini adalah Kw ya, per Kb kemudian dikali konsentrasi asam konjugasi yaitu konsentrasi dari NH4+. Yang bisa kita cari dengan cara mol per volume total. Molnya adalah 10 mmol ya, kemudian kita bagi dengan volume total, maka ketemu konsentrasi H+. Setelah itu bisa kita cari nilai dari pH larutan garamnya. Kemudian yang kedua adalah kita misalkan NH4OH-nya berlebih, sahabat. Jadi basa lemahnya berlebih. Maka seperti yang sebelumnya tersisa basa lemah
kemudian garamnya. Tersisa basa lemah yaitu NH4OH, kemudian asam konjugasinya yaitu NH4+, ya. Jadi kan gabungan dari ion NH4+, kemudian ion Cl- ya. Jadi NH4OH bertindak sebagai basa lemah, NH4+ sebagai asam konjugasinya, ya, asam konjugasinya. Karena terdiri atas dua komponen ini, maka berlaku persamaan buffer atau penyangga. Penyangga ini adalah penyangga basa, ya, sesuai dengan komponennya, basa lemah dan asam konjugasinya. Maka persamaan yang berlaku adalah penyangga basa, yaitu OH- sama dengan Kb, dikalikan konsentrasi dari basa lemahnya dibagi dengan konsentrasi dari asam konjugasinya. Atau biar lebih cepat, yaitu Kb kali mol dari basa lemahnya yaitu NH4OH, kemudian dibagi dengan mol asam konjugasinya yaitu NH4+. Nah, seperti ini sahabat ya. Baik sahabat, sekarang kita lanjutkan yang ketiga, yaitu reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Kita ambil contoh, sini ada reaksi antara larutan CH3COH sebagai asam lemah dan basa lemah yaitu larutan NH4OH. Jadi pada kondisi yang pertama kita reaksikan ya seperti yang sebelum-sebelumnya, kita MRS mula-mula reaksi dan sisa. Dan pada kondisi yang pertama baik asam lemah yaitu asam cuka dan basa lemahnya N4OH memiliki jumlah mol yang sama, kemudian habis bereaksi maka yang terbentuk hanyalah garam, yaitu garam NH4CH3COO sebanyak 10 mmol dan H2O sebanyak 10 mmol. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk garam yang berasal dari reaksi antara asam lemah dengan basa lemah, maka sifat garamnya bergantung pada nilai Ka dan Kb. Jika nilai Ka itu lebih besar daripada nilai Kb, maka sifat garamnya adalah garam asam. Jika Ka kurang dari nilai Kb, maka sifatnya basa. Jika Ka nilainya sama dengan Kb, maka sifat larutan garamnya adalah garam netral. Nah, untuk mencari nilai pH, maka kita hitung dengan menggunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan akar Kw kalikan Ka dibagi Kb, ya. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa konsentrasi larutan garam tidak mempengaruhi nilai pH-nya. Jadi hanya bergantung pada nilai Ka dari asam lemahnya yaitu CH3COH dan nilai Kb dari basa lemahnya yaitu NH4OH. Nah, setelah kita menghitung nilai konsentrasi H+, baru kemudian kita bisa menentukan nilai pH dari larutan garam tersebut. Nah, sekarang sahabat kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, kita ambil dari soal UTBK SBMPTN Kimia tahun 2019. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada 3 wadah, yaitu wadah A, B, dan C. Di mana partikel yang diarsir warna hitam itu adalah OH-, ya, ion OH-, basa kuat. Kemudian yang berwarna putih ini adalah Ha, yaitu asam lemah. Per butir sama dengan 0,1 mmol dan pKa dari asam lemahnya yaitu 4. Kondisi awal berdasarkan ilustrasi molekul di atas. Ya. Apabila spesies-spesies tersebut dibiarkan bereaksi, ya, jadi antara basa kuat dan asam lemahnya bereaksi, ilustrasi molekuler yang membentuk larutan penyangga adalah apakah A, apakah wadah B, apakah wadah C, ataukah wadah A dan B, ataukah wadah A dan C. Maka di sini sahabat kita menggunakan metode MRS ya, seperti yang sebelum-sebelumnya bahwa karena di sini adalah basa kuat bereaksi dengan asam lemah, ya, basa kuat dengan asam lemah, maka kita menggunakan metode MRS. Kita tuliskan reaksinya dulu ya. Di reaksi seperti ini sahabat ya. Jadi Ha sebagai asam lemah, OH- sebagai basa kuat menghasilkan amin ya, ion sisa asam lemahnya tadi, dan H2O. Nah, kemudian kita juga menghitung berapa butir ya, kemudian kita kalikan 0,1 mmol. Jadi misalkan di wadah A sini basa kuatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, maka 6 kali 0,1 jadi 0,6 mmol. Ha-nya yang warna putih 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga 0,6 mmol. Hal yang sama kita lakukan untuk gambar B dan gambar C. Jadi gambar B ada 0,8 mmol OH- dan 0,5 mmol Ha.
Nah, gambar C 0,3 milimol amin dan Ha sebanyak 1 milimol. Jadi ada 10 partikel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kalikan 0,1 maka ketemu 1 ya. Maaf, bukan 10, 1 milimol karena ada 10 partikel. Nah, kemudian kita MRS seperti yang metode yang awal ya. Maka kita hitung. Jika kita insertkan, kita masukkan untuk yang gambar A, berarti kan 0,6, kemudian 0,6, ini awalnya tidak ada, maka kita bisa langsung menentukan ya, ini dua-duanya habis, sama-sama 0,6 milimol, 0,6 milimol, 0,6, 0,6, habis, sisa 0,6. Ya. Nah, sekarang kita tentukan bagaimana sifat dari larutan garamnya. Karena di sini garam bersifat apa? Kita tinggal menentukan di sini adalah asam lemah dan basa kuat. Maka ini terbentuk garam yang bersifat basa. Maka berlaku namanya hidrolisis garam hidrolisis parsial ya, hidrolisis parsial garam basa. Ya, maka sifatnya adalah basa. Berarti kondisi pertama ini bukan termasuk larutan penyangga, tapi hidrolisis. Ya. Oke. Dan ini bisa kita tentukan pH-nya menggunakan persamaan hidrolisis garam basa, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka ya, dikalikan konsentrasi dari amin yang merupakan basa konjugasi ya, asam lemah ini basa konjugasinya. Oke, sekarang kita hapus ya, ini kita hapus iris all in ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung yang kondisi B. Jadi ini salah. Otomatis yang ini juga salah ya, jadi antara B atau C. Sekarang kita masukkan yang B, nilainya adalah HA-nya 0,5 ya, kemudian OH-nya 0,8 ya. Kemudian kita tentukan yang reaksi pembatasnya adalah A, ini adalah 1:1:1:1, maka di sini 0,5 dan juga 0,5. Diingat di tahap reaksi nilai mol itu sebanding dengan nilai koefisien ya. Nilai mol itu sama dengan nilai bersebanding dengan nilai koefisien dari tiap-tiap spesi baik reaktan maupun produk. Maka HA-nya habis. Ion OH-nya tersisa 0,3. Ini 0,5, 0,5. Nah, 2O adalah netral ya. Dan di sini kita fokus di sini sahabat ya, 0,3 dan 0,5. Karena ada sisa basa kuat ya. Basa kuat ini adalah asam konjugasi dari HA, dan ini termasuk bukan penyangga sahabat ya. Saya ulangi lagi, ini bukan penyangga, karena kalau penyangga yang seharusnya tersisa adalah asam lemahnya dan basa konjugasinya itu garamnya maksudnya terbentuk ya. Saya ulangi lagi, ini bukan penyangga, karena kalau penyangga seharusnya yang tersisa adalah HA kemudian ion amin yang terbentuk. Maka untuk yang gambar B juga bukan larutan penyangga. Kita silah. Otomatis jawabannya yang C sahabat ya. Tapi kita juga perlu membuktikan apakah benar gambar C termasuk penyangga ya. Sekarang kita hapus lagi iris all in ya. Oke, sekarang kita masukkan nilai OH-nya 0,3 ya. Kemudian HA-nya 1 milimol. Nah, maka yang habis 0,3, 0,3, 0,3, 0,3. Maka tersisa 0,7, habis 0,3 dan 0,3. Maka sesuai dengan ini ya, sesuai dengan materi yang tadi yaitu penyangga, jika ada larutan yang terdiri atas dua komponen yaitu asam lemah dan basa konjugasinya, maka terbentuk larutan penyangga asam ya. Penyangga asam atau buffer asam. Untuk menghitung nilai konsentrasi H+, kita menggunakan persamaan yaitu Ka dikalikan mol dari HA-nya, mol asam lemahnya dibagi dengan mol basa konjugasinya. Nah, setelah itu baru kita hitung nilai pH larutan. Berarti jawaban untuk soal UTBK Kimia tahun 2019 ini adalah yang wadah C ya sahabat ya, wadah C. Baiklah sahabat, sekarang kita coba untuk lebih kuantitatif ya ke soal ujian nasional ya, UN Kimia tahun 2017 ya. Walaupun sudah agak lama, tapi di sini penting kita pelajari karena dari sini kita juga akan belajar kapan kita bisa menggunakan persamaan hidrolisis ataukah kita akan menggunakan yang penyangga. Oke, yang pertama
Di sini sebanyak 100 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 molar dicampur dengan 100 ml CH3COH 0,2 molar. Seperti yang kita lihat di sini adalah basa kuat ya, sahabat. Basa kuat ini asam lemah, maka otomatis ya asam ketemu basa kita harus reaksikan. Maka berlaku metode MRS karena diketahui dua-duanya, diketahui parameter dua-duanya yaitu CaOH 2 kali diketahui, nilai konsentrasi dan volumenya, asam cuka pun juga diketahui konsentrasi dan volumenya, maka nanti akan bersaing siapa spesies yang habis terlebih dahulu ataukah dua-duanya habis. Nah, jika ketahui Ka dari CH3COH 10 ml, maka pH campuran yang terbentuk adalah, maka langkah pertama adalah kita itu mol dari tiap-tiap spesies ya. Jadi mol CaOH 2 kali, kita gunakan rumus dasar yaitu molar sama dengan mol per volume, maka mol sama dengan molaritas dikali volume ya. Molaritasnya adalah 0,1, volumenya 100 ml, maka ketemu 10 mmol ya. Jadi molar kalau ketemu liter baru hasilnya mol ya, sahabat ya. Tapi kalau molar dikalikan dengan mililiter maka hasilnya adalah milimol. Nah, itu perlu diingat ya. Maka hasilnya 10 milimol untuk kalsium hidroksida, dan untuk asam cuka itu adalah 0,2 kali 120 milimol. Nah, langkah berikutnya kita tuliskan persamaan reaksi yang sudah setara. Saya ulangi lagi, persamaan reaksi yang sudah setara. Di sini sudah saya setarakan. Nah, untuk melihat menentukan koefisien atau menyetarakan ini, sahabat pasti tahu caranya. Atau lebih cepatnya gini, ini ada ion H+, ini ada OH-, karena OH-nya di sini ada 2, maka H+-nya di sini harus ada 2, maka kita kalikan 2. Itu cara cepatnya. Kemudian untuk yang ini kita bisa menentukan produknya, karena Ca itu di sini ini OH- karena ada 2, maka di sini Ca2+. Di sini CH3CO-, maka terbentuk CaCH3COO 2 kali ditambah 2H2O. Karena 1 OH- dengan 1 H+ akan membentuk 1 H2O. Karena di sini ada 2 OH- dengan 2 H+ sesuai dengan koefisien, maka terbentuk 2 H2O. Kemudian kita gunakan metode MRS, kita masukkan nilainya yaitu asam cukanya 20, kemudian kalsium hidroksidanya 10. Untuk garamnya dan air tidak di awal masih belum terbentuk ya. Nah, seperti yang saya katakan bahwa di tahap reaksi itu sesuai dengan perbandingan koefisien. Di sini koefisiennya adalah 2, 1, 1, 2 ya. Dan ini sudah sesuai 20 dan 10 itu perbandingannya adalah 2:1. Jadi kalau 2 mol bereaksi dengan 1 mol, maka 20 milimol tepat bereaksi dengan 10 milimol. Dengan kata lain habis ya, sahabat ya. Jadi asam cukanya habis 20 ya, 20 milimol tidak bersisa. Kalsium hidroksidanya pun juga demikian. Terbentuk juga garam CaCH3COO atau kalsium asetat 10 milimol, kemudian air 20 milimol sesuai dengan koefisien. Maka asam lemah tidak tersisa, basa kuat tidak tersisa, garam yang terbentuk 10 milimol, kemudian air 20 milimol. Nah, langkah berikutnya kita tentukan garamnya sahabat. Karena ini pasti bukan buffer ya. Kalau buffer seharusnya tersisa asam lemah dan garamnya di buffer asam. Karena ini asam lemahnya tidak bersisa, hanya tinggal garamnya saja, maka ini berlaku hidrolisis. Nah, karena di asam lemah dan basa kuat, maka garam yang terbentuk adalah garam basa, di mana yang menghidrolisis adalah asam konjugasi. Ya, ini CH3CO-. Kemudian kita gunakan persamaan hidrolisis garam basa, yaitu OH- sama dengan akar KW per K dikali basa konjugasinya. Oh iya, maaf ya sahabat, CH3CO- itu bukan asam konjugasi tapi basa konjugasi dari CH3CO. Oke, kita masukkan nilainya, di mana KW adalah nilai tetapan timbangan basa 10⁻⁴ dibagi dengan tetapan timbangan asam lemah 10⁻⁵ dikali basa konjugasi yaitu mol per volume total ya. Mol per volume total. Nah, karena basa konjugasinya adalah CH3CO- yang di sini ada 2 ya. Kalau di sini satu kesatuan itu 10 milimol, kalau kita uraikan maka CH3CO- ini ada 2 kalinya. Jadi 2 kali 10 jadinya 20 milimol ya, molnya. Volume totalnya berarti 100 ditambah dengan 100 maka 200. Kemudian ini nilainya 0,1 atau 10⁻⁴. Kemudian ini kita naikkan jadi 10⁻+5. Ini kita jumlahkan min 14 dengan min 1 itu min 15, min 15 ditambah
5, maka ketemu 10 pangkat min 10 ya, di akar, maka hasilnya 10 pangkat min 5. Nah, berikutnya kita cari nilai POH ya. Maka POH sama dengan min log dari 10 pangkat min 5 atau negatif logaritma dari 10 pangkat min 5 sama dengan 5, maka PH sama dengan 14 dikurangi 5 yaitu 9. Nah, 9 ini sama dengan 9 plus log 1 ya, karena log 1 itu nilainya adalah 0. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang B. Nah, seperti ini sahabat ya. Jadi melalui materi ini dan contoh soalnya, sahabat juga bisa ya membedakan apa itu hidrolisis, apa itu penyangga, macam-macam garamnya juga, komponen-komponen dari larutan penyangga, baik penyangga asam maupun penyangga basa. Kemudian sahabat juga bisa menentukan kapan terjadi hidrolisis, kapan terjadi penyangga. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi sahabat, untuk materi prasyarat ini adalah sahabat harus bisa membedakan mana asam kuat, mana asam lemah, mana basa kuat, mana basa lemah. Itu adalah poin utama ya, sebelum masuk ke materi ini sahabat ya. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat, terutama bagi kalian yang akan mengikuti UTBK tahun 2022. Saya doakan semoga kalian sukses nantinya dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat videonya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like, komen, kemudian share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe untuk nanti akan mendapatkan materi pengayaan lainnya terkait dengan soal-soal yang sering kali atau materi-materi yang sering kali keluar di UTBK tahun 2022. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.